Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo dengan NIM 240.178 dari jurusan D3 Teknik Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ujian kerja praktek di LPSC Kota Tegal dengan judul yaitu pemanfaatan layanan pengadaan secara elektronik di Pemkot Tegal. Lanjut. Ya, nama saya Adi Prasetyo, kelas 4E, NIM 240.178, jurusan D3 Teknik Komputer, dosen pembimbing Pak Miftahul Huda, MKOM. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa serta perubahannya diamanatkan untuk dilaksanakan secara elektronik. Sesuai amanat ini, pemerintah membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah atau LKPP yang bertugas merumuskan peraturan di bidang lembaga kebijakan pengadaan serta membentuk suatu layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, yaitu LPSE. LKPP memberikan ruang bagi kementerian atau lembaga, satuan kerja, perangkat daerah, institusi untuk membentuk layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik SPSE yang mengacu pada LKPP kementerian. Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah juga merupakan roda penggerak perekonomian. Oleh karena itu, penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting. Namun tidak kalah penting dari itu adalah pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis guna memperoleh manfaat maksimal dari pengguna anggaran. Untuk memperlancar kegiatan pengadaan barang dan jasa, setiap instansi pemerintah berpedoman pada peraturan. Nah, di dalam kerja praktek ini bertugas sebagai penginput data pada bagian LPSC, layanan pengadaan secara elektronik. Maka dari itu, penulis akan membuat laporan kerja yang berjudul pemanfaatan layanan pengadaan secara elektronik di Pemkot Tegal. Oke, waktu dan tempat pelaksanaannya yaitu mulai dari tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 April tahun 2022. Untuk harinya dari Senin sampai Jumat dan jam kerjanya yaitu masuk jam 7.30 sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Nah, tempat pelaksanaannya yaitu ada di kantor wali kota bagian LPSE dan alamatnya ada di Jalan Ki Gede Sebayu nomor 12 Tegal. Tujuan 1 yaitu untuk memenuhi mata kuliah kerja praktek di Politeknik Harapan Bersama Tegal. Yang kedua, memberikan gambaran dunia kerja yang sebenarnya kepada mahasiswa sebagai bekal untuk kemudian hari. Yang ketiga, untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang tidak dapat langsung dalam perkuliahan. Keempat, memperoleh pengalaman, pengamatan, dan pengenalan visual secara langsung mengenai kondisi yang ada di lapangan. Kelima, sebagai sarana pelatihan dalam penyusunan laporan untuk suatu penugasan. Keenam, untuk menyiapkan tenaga kerja yang ahli dan siap pakai dalam masyarakat dan wira swasta dalam bidang teknik komputer. Ketujuh, untuk mengetahui pekerjaan dinas sekretariat daerah. Selanjutnya, manfaatnya yaitu yang pertama bagi mahasiswa. 1. Untuk memperoleh pengalaman yang berharga untuk mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja atau dunia usaha. Yang kedua, menambah ilmu pengetahuan khususnya praktek dan wawasan yang belum didapat di kuliah. Yang ketiga, mengetahui persis keadaan lingkungan kerja yang sebenarnya. Dan bagi instansi atau perusahaan, 1. Untuk mempermudah menerima calon karyawan mempunyai kualifikasi yang diharapkan. Yang kedua, menjalin kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan seperti sekolah atau
perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu bagi pihak lainnya, yaitu satu diharapkan mendapat sebuah informasi dan menjadikan wawasan bagi pembaca. Yang kedua, setelah mendapatkan informasi dan wawasan dari pembaca, laporan ini dapat dijadikan referensi melaksanakan praktek kerja lapangan selanjutnya. Oke, next selanjutnya yaitu sejarah perusahaan. Bagian pengadaan dan jasa merupakan salah satu instansi yang ada di Sekretariat Komplek Balai Kota Jalan Ki Gede Sebayu nomor 12 Kota Tegal. Tepatnya di sebelah timur pendopo Ki Gede Sebayu. Bagian pembangunan terletak di lantai 2 Sekretariat Daerah yang menghadap ke barat dan berhadapan dengan bagian kesejahteraan sosial. Bagian ini menangani masalah pembangunan atau infrastruktur yang ada di Kota Tegal, misalnya perbaikan jalan, membangun atau memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak. Layanan pengadaan secara elektronik atau LMS juga merupakan bagian dari pengadaan barang. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik mulai dipersiapkan sejak tahun 2008. Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini diciptakan dengan berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur tentang tata cara pelelangan barang dan jasa. Kepres ini mengalami transisi perubahan kepada Kepres baru Nomor 54 Tahun 2010 yang memuat tentang tata cara pelelangan barang dan jasa yang tidak dilakukan secara manual melainkan secara elektronik atau procurement. LPSC yaitu sistem yang dibentuk untuk menciptakan nilai-nilai good governance dalam suatu layanan pengadaan barang atau jasa yang dilindungi oleh Apendo, yaitu aplikasi pengamanan dokumen dari lembaga sandi negara. Nah, LPSC melayani registrasi penyediaan barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSC yang bersangkutan dan dari seluruh wilayah dalam kesatuan NKRI. Aplikasi yang digunakan oleh LPSC di seluruh Indonesia dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu LKPP. Selain sebagai pengolah sistem e-procurement, LPSC juga berfungsi untuk menyediakan pelatihan, akses internet, dan bantuan teknis dalam mengoperasikan sistem e-procurement kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) atau panitia serta penyedia barang atau jasa. LPSC juga melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap penyedia barang atau jasa. LPSC berada di bawah pengawasan LKPP di bagian Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi. Selanjutnya yaitu visi misi dari LPSC, yaitu visinya yaitu menjadi sekretariat daerah yang efektif dalam koordinasi profesional dalam perumusan kebijakan serta prima dalam melayanan dan pembinaan administrasi. Misinya yaitu yang pertama mewujudkan koordinasi yang efektif dalam melaksanakan tugas perangkat daerah sehingga mencapai hasil yang maksimal, berdaya guna, dan berhasil guna. Yang kedua, mewujudkan penyusunan kebijakan pemerintah dalam daerah secara profesional sehingga menghasilkan kebijakan yang baik dan tuntas. Yang ketiga, mewujudkan pelayanan dan pembinaan administrasi terbaik berorientasi kepada hasil yang memuaskan sesuai standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, mewujudkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang berkualitas, yaitu tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan utama, terdapat 3 tujuan yang lebih terperinci dari pengenalan suatu daerah, yaitu 1. Menaikkan pendapatan nasional (GNP) real. Yang kedua, meningkatkan produktivitas nasional. Yang ketiga, memeratakan pendapatan bagi seluruh masyarakat. Oke. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dari LPSC, yaitu ada kepala bagian, yaitu Insinyur Rudi R. Setiawan MSI. Di bawahnya ada sub bagian penyusunan program, yaitu Bambang Rustiadi SMN. Di bawahnya ada staf dan ada subbagian pengadaan barang dan jasa Wasito Kristanto.
STM, SI, di bawahnya ada staf juga, dan ada subbagian evaluasi dan pelaporan Ahmad Susilo SIP, di bawahnya juga ada stafnya. Lanjut. Ya, bidang kerja. Di kantor Wali Kota Tegal, khususnya di bagian pengadaan barang dan jasa yang bertugas mengawasi infrastruktur pembangunan kota Tegal, contohnya seperti pembuatan jalan, perbaikan sekolah-sekolah yang ada di kota Tegal. Lembaga pengadaan secara elektronik atau LPS juga bagian dari pembagian pembangunan. Tugas dari lembaga pengadaan secara elektronik ini adalah menentukan siapa yang menangani atau mengurusi pembangunan yang ada di kota Tegal dengan cara sistem lelang secara elektronik atau SPSE. Sistem lelang ini juga bisa dilakukan secara online. Jika sistem lelang ini dilakukan secara online, maka pelelang akan diberikan username dan password oleh verifikator LPSE. Pada sistem lelang ini juga sering terjadi kendala seperti 1. Perencanaan dokumen lelang yang lama, 2. Waktu yang tidak cukup, 3. Tidak ada penyedia mendaftar lelang, 4. Lelang ulang jika tidak ada penyedia yang memenuhi syarat. Yang kelima yaitu lupa password akun LPS-nya. Tugas umumnya yaitu saya di bagian khususnya di layanan pengadaan secara elektronik LPSE, bertugas mengawasi infrastruktur pembangunan misalnya pembangunan jalan, renovasi rumah sakit, renovasi sekolah yang rusak dan menginput data, adapun mendata peserta yang ikut serta dalam program lelang. Tugas khususnya yaitu 1. Saya memandu tamu yang mengalami kesulitan atau tidak mengerti pada saat proses mendaftar akun LPSE dan mengawasi adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh LPSE. Oke, yang terakhir untuk kesimpulan. 1. Sistem sumber daya manusia yang ada di kantor Wali Kota Tegal berjalan dengan baik dan kinerja pegawai yang ada di bagian pembangunan LPSE sudah cukup memuaskan. Yang kedua, sistem pengolahan data pada kantor Wali Kota Tegal LPSE telah menggunakan seperangkat komputer dan memiliki keakuratan keamanan dengan menggunakan password. Sarannya yaitu 1. Kepada pegawai atau staf agar dapat memberikan bimbingan kepada mahasiswa-mahasiswi tentang cara kerja praktek. Yang kedua, kepada mahasiswa atau mahasiswi yang sedang melaksanakan kerja praktek atau yang akan melakukan kerja praktek agar dapat menerapkan dan menyerap ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan maupun di tempat kerja praktek. Penyampaian dari saya tentang kerja praktek di LPSE Kota Tegal, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.